Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Jadi kita lihat sahur sepuh pas jumpa fans gitu ya, Brahma Kumbara jumpa fans zaman dulu itu, wah orang langsung bayangin kayak gimana dan ngefansnya luar biasa. Tapi itu sequelnya nggak dibuat itu ya, Ya, sahur apa? sepuh itu ya. Kok bisa? Imsak sepuh, Subuh. imsak. Tapi sahur kan imsak. Oh. Nggak ada sequelnya. Berlanjut. Nggak berlanjut. Iya itu cuma sahur tuh akhirnya buka ya. Iya, buka juga. ada juga ya. Sahur, Iya, imsak, iya. buka, harusnya Buka, 3. iya. Harusnya apa? Apa? Terawih? Oh iya. Ya oke. Wis rano hubungannya karo filmnya. Iya, filmnya rano, drama radio rano. Tapi dulu gitu, kalau penyiar radio dulu banyak yang ngefans kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin sekarang YouTuber kalau sekarang. Iya, gitu. iya. Jadi ada masa di mana penyiar radio terus televisi, sekarang YouTuber kadang-kadang. Iya, iya. Oke. Nek saya paling senang film Sahur Sepuh itu. Kenapa? Karena dulu ada sebuah tokoh itu yang dia menunjukkan kasih sayang dengan anaknya. Itu loh. Siapa? Mandili. Itu pacaran gendong anak loh. Iya, iya. Iya. Kali ini kita kepingin bahas tentang seputar dunia radio lah. Dunia radio. Karena kebetulan kita Seperti apa? siaran. Ya, kita juga Ya. siaran di beberapa radio. Jadi pengalaman kita sedikit sharingkan lah. Ya, tapi main servis. Kita servis radio. Ya, Mas Pur juga siaran di Radiologi Wah. sama Radio Panggil. Ya. Oke, dari tahun berapa Mas pernah siaran ya? Ini biar nanti teman-teman juga tahu lah. Mas Kita Iwan, saya ingat Mas Iwan. 2009 Mas. Ya, 2009 ya waktu itu. Iya. Di mana? Di Start. radio enggak, Bukan. di Tisaga dulu awal. Oh, Tisaga. Oh, iya. Di Tisaga. Mas Pur Di Tisaga. tahun-tahun Bareng. Sama. 2009 ya. Tisaga itu. Sampai dengan sekarang lah ya. Awal-awal tuh iya sampai Oke. sekarang. Saya sendiri dari radio itu dari Bertiga, ini kan bertiga. Oh, saya iya. sendiri. maksudnya siaran di radionya. Iya. Saya mulai tahun 91 itu pertama kali muncul di radio. Kemudian 92 sudah jadi penyiar sampai dengan sekarang. Jadi hebat ya. insya Allah di beberapa radio Jogja hampir semua sudah. Jadi kita sharingkan pengalaman lah di sini. Dengan itu keluar masuk radio. Iya, Apa yang ditawarkan waktu itu? harga iklan. Oh, sales ya. Keluar masuk radio. Kalau mas radio harga iklan mau ambil barang enggak dan sebagainya, saya nawari iklan dari hotel, nawari iklan apa pakaian barang tak. Saya keluar masuk radio. Harga iklan dan harga pakaian. Ubet kok itu. Iya, Ubet saya, ubet. karena orang ubet orang liwat orang Ya. kaya bilang. Jadi radio itu yang perlu diketahui apa ya? Kalau pengalaman Mas Pur dulu, pengalaman Mas Iwan. Kenapa dulu kok tertarik di radio? Nanti kita sharingkan dulu. Nek saya dulu kenapa saya siaran radio? Karena saya terinspirasi dengan film Betawi. Sidul itu dulu. Sidul bisa? anak radio. Ya tahu banget. Sidul. Piye? Sidul. Kok bisa? Loh, kan kalau dengan lagunya aduh siaran Oh iya. si Sidul Iya, anak Betawi asli banget yang siaran Sidul. Lah, Itu sialan bukan siaran. Tapi kalau orang yang cadel bilang nganu ya. Iya. Tapi kalau Timon cadel. Abdel. Ya. Oh ya. Benar, Iya, benar. dari Sidul itu ya. Kalau Mas Saya kalau kenapa memilih siaran Iwan? radio? Karena siaran radio itu kita ada misteri tersendiri. Hmm. Maksudnya kita Gunung ini Merapi. sebagai Nah, dulu kan dengerin misteri Gunung Merapi misteri sendiri. maksudnya kalau kita sebagai penyiar apa kita ini kan tidak perlu memiliki wajah yang ganteng. Ya. Ya kan? Tidak kadang-kadang bahkan tidak perlu memiliki suara yang bagus juga. Nah, tapi nanti penggemar kita mesti berpikiran wah kayak mesti wongnya ganteng. Nah, Ya. misterinya di situ. Ya. Kalau film apa TV kan kadang-kadang juga ada seleksi Ya. tertentu. berarti nggak tertarik siaran di TV. Saya tuh udah siaran TV. Ya tertarik juga kan di awal. iya. Padahal awal pertama saya di TV juga. Iya, malah TV juga ya. Iya. Jadi kalau saya dulu kenapa jadi penyiar? Mohon maaf istilahnya zaman dulu itu adalah penyiar itu istilahnya artis yang pada zaman tahun 90-an. Itu kalau orang sudah siaran itu jangan koyo fansnya banyak karena Ya. TV masih terbatas ya. Ya. Jadi kita lihat sahur sepuh pas jumpa fans gitu ya, Brahma Kumbara jumpa fans zaman dulu itu, wah orang langsung bayangin kayak gimana dan ngefansnya luar biasa. Tapi itu sequelnya nggak dibuat itu ya. Ya, Sahur apa? sepuh itu ya. Kok bisa? Imsak sepuh, Subuh. imsak.
habis sahur kan imsak. Oh. Nggak ada sequel. Berlanjut. Nggak berlanjut. Iya, itu cuma sahur tuh ya. Artinya buka ya. Iya, buka buka ada juga. juga ya. Sahur, Iya, imsak, iya. buka, harusnya 3. Buka, Iya, iya. harusnya apa? Apa? Terawih. Oh iya. Ya oke. Wis ra ono hubungane karo filmnya. Iya, filmnya ra ono, drama radione ra ono. Tapi dulu gitu, kalau penyiar radio dulu banyak yang ngefans kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin sekarang YouTuber kalau sekarang Iya, gitu. iya. Jadi ada masa di mana penyiar radio terus televisi, sekarang YouTuber Iya, kadang-kadang. iya. Oke. Nek saya paling senang film Sahur Sepuh itu. Kenapa? Karena dulu ada sebuah tokoh itu yang dia menunjukkan kasih sayang dengan anaknya. Itu loh. Siapa? Mandili. Itu pacaran gendong anak loh. Iya, iya. Iya. Tambahan terang. Iya, iya. Itu Mandili. Dan itu dulu juga ada nama anaknya Brahma kalau nggak salah. Itu kalau diperintah itu mesti nggak langsung sekarang. Gitu. Siapa? Raden Bentar. Pintar. Lah kamu Nanti gitu. pintar tadi bentar kamu mandili. Iya, ada lagi Mas Iwan atau belum dapat? Lupa. Iya, iya. Tapi gitu, radio itu uniknya adalah tadi kita nggak perlu dandan untuk Ya. menjumpai pendengar gitu. Kalau TV kan kadang tetap kita perlu performan, kalau Ya. radio kan yang penting suaranya terdengar udah oke gitu loh. Bahkan pengalaman saya pribadi nih, nanti pengalaman Mas Iwan, Mas Pur. Dulu zaman saya jadi penyiar tuh saya kadang berpikir apakah saya bisa gitu, karena waktu itu suara penyiar tuh mikrofonis. Wah, suaranya kayak mikrofon. Audio banget. Suaranya bass banget, bagus banget gitu. Misalnya kadang pendengar saya sampaikan sebuah informasi gitu kan dulu. Sementara suara saya cempreng piek gitu kan. Iya. Akhirnya saya mikir waktu itu saya dengar kata-kata apa ya, beberapa penyiar senior kayak Mas NS dan sebagainya tuh, kalau jadi penyiar tuh yang penting bukan hanya suara bagus. Suara bagus oke. Ya. Tapi yang penting adalah punya ciri khas, terus smart, punya kecerdasan gitu. Smart, Kecerdasan. gareng. Petro. Wah, gitu. Terus ya wes akhirnya punya ciri khas. Ciri khas saya malah justru cemprengnya. Ketika saya nggak siaran, Mas yang cempreng itu mana gitu. Tapi saya nggak hanya cempreng tok. Saya dulu waktu itu adalah orang yang paling hafal kalau teka-teki. Jadi kalau pendengar ngasih teka-teki, insya Allah 70-90% mesti kejawab. Gitu loh Mas. Jadi punya ciri khas yang satu keahlian yang Iya. tidak dimiliki orang Orang lain nggak punya. Itu ya. Ini mungkin ada loh beberapa penonton kita yang dulu juga pendengar saat kita siaran ya Mas. Iya. Kita kan itu mungkin Black Common pernah dengerin kita siaran di mana ya toh? Benar. Ini satu ikatan emosional yang luar Iya. biasa sampai ketemu lagi di sini. Jadi ya benar. Jadi uniknya penyiar itu adalah ketika telepon-teleponan sama pendengar sama-sama bertanya ini. Ini Iya. cantik kok enggak, ini Iya. ganteng kok enggak gitu Iya. kan. Aslinya itu kadang kita kebalik-balik. Kalau suaranya tuh lembut banget, asik banget malah wajahnya belum. Nah, ini pengalaman. Sering. Biasa itu Kak dulu. Iya. Tapi kalau suaranya agak geber gitu tiba-tiba cantik banget kadang kala. Iya. Dan kadang strategi penyiar kadang gitu toh, kalau zaman kita dulu siaran kalau ada fans yang nyari kita gitu minta teman dulu yang nemuin. Itu siapa nyari siapa? Kelihatan sambil kita lihat tuh kalau dia cantik kita paling dekat kadang gitu. Triknya ya. Triknya. Tapi memang banyak ya yang penyiar radio kalau di Jakarta, mungkin di Jogja juga ada yang menikah dengan penggemarnya itu banyak. Oh, ada, ya. masih ada, masih banyak. Sekali. Banyak, saya ada beberapa teman yang gitu akhirnya menikah dengan fansnya gitu. Fansnya itu. Nah, itu. Berarti saking dekatnya kalau Mm-mm. emosional itu. Itu. Kalau Mas Pur dulu waktu magang gimana, ada cerita waktu magang sampai siaran di atas jam 12 itu? Yang acara radio selesai itu gimana? Acara radio selesai. Ini kan Magang itu Oh, loh. iya. Supaya melatih pernapasan itu. belum Terus- ingat ya. Kalau belum ingat aku ingat aku. Ya, gimana Aku itu, Mas waktu Kawan itu dulu? sama Mas Tresna atau Mas Pur itu kan siaran karena belum punya pengalaman. Oh, iya, iya. Udah, kalau belum punya pengalaman magang dulu Mas. Magang dulu. Siaran jam berapa Mas? 12 sampai jam 5 pagi. Iya. Ngopo Mas? Ngeses. Iya. Oh, iya. Kan sus. Iya. Biar itunya nggak fals dulu Iya, gitu. iya, Jadi iya, pas iya, siaran iya. suatu saat sesnya sudah hilang. Sudah hilang, Jadi iya. sudah tinggal Iya. jelasnya. Iya, terus Cuma- sariawan ya. Itu malah punya fan ya. Mas yang ngeses itu. Kok nggak ada lagi dong. Itu malah akhirnya gara-gara ngeses itu akhirnya kaitannya dengan buah kok itu. Hmm. Semongko. Oh iya. Tarik ses. Tarik. Tarik ses semongko. Iya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang nonton ini
Monggo, silahkan untuk tulis komentar apa saja kenanganmu sama radio. Ya. Karena penyiar radio itu asik. Benar. Iya, dulu saya sempat ada itu yang nganu dekat sekali dengan penggemar gitu. Nganu, wah, cecetan terus. Berarti gini ya. Tukang. Tukang berarti dia, Tukang. cecetan. Mate Cat tembak atau cat apa? Oh, WA, chatting, WA, chatting, WA, ya, ya. chatting. Belum ada ya? ada Tahun berapa itu? yang baru. Oh, baru ini. Tapi setiap diajak ketemu nggak mau. Kenapa? Saya pernah nelpon suaranya. Iya. Ini bukan itu loh yang Oh, iya, ada iya. di situ loh. Iya. Bukan loh, ini beda. Akhirnya dikasih dasi sampai geblak. Sekarang? Cecetan terus itu. Dia tahu saya tuh di mana lagi nyaman tuh tahu. Terus saat terakhir saya nikah. Nesu. Mas Pur kok tega sih gini lho. Apa aku Iya. ngomong? Kadang itu salahnya dia juga toh. pengen memiliki tapi piye ini lho. Lah, memang kayak gitu. Satu hal yang perlu kita sampaikan tuh kalau ada rasa gitu Mas. Jadi mending jangan terlalu disimpan. Ternyata nggak dikatakan terus orang nikah yang dicintai nikah kan ngati. Iya. Lah iya. Oh toh. Kita Pokoknya ini ada rasa sama radio, bukan saya juga nerima kok. Oh. Ya ada apa? Jadi kesimpulannya Pak, kalau saya sendiri insya Allah radio menurut saya itu tidak akan tertelan zaman karena orang sibuk apapun. Tertelan zaman. Setelah itu ada nelan Tertelan radio. Enggak, sesibuk apapun kadangkala ada segmen tertentu yang sambil mungkin di percetakan sambil benerin cetakan buku atau dengerin radio. Ya, di mobil ya. Di mobil ibu-ibu rumah tangga sambil masak dengerin radio. Di mobil malah justru prime time-nya jam 6 sampai 9 pagi kalau nggak salah di Jakarta itu. Kalau nggak salah ya. Jadi orang ketika berangkat kerja itu dengarnya dari radio 5 sampai 9 atau 6 sampai 9 gitu. Ini pas macet-macet. Iya, 5 sore sampai 8 malam atau 9 malam kadang-kala seperti itu. Jadi sambil menikmati kemacetan itu dia dengerin dan cari info di situ. Nah, silakan dituliskan pengalaman atau kenapa Anda suka dengerin radio sampai sekarang masih dengerin enggak? Dan nanti tulis di komentar. Betul. Kita pamitan dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Setiawan Dirgatara. You want to be millionaire? kursi panjang. Sampai jumpa.